Ratna selalu percaya bahwa ia menikahi pria yang sempurna, Raka, sosok suami penyayang yang selalu hadir di sisinya. Namun, tepat di malam ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, sebuah rahasia mengerikan terungkap. Suaminya bukan manusia, melainkan seekor ular berkepala manusia. Kini, dengan ketakutan yang mencekam, Ratna harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Apakah Raka mencintainya, atau hanya menunggunya sebagai mangsa? Sebelum cerita ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Ratna adalah seorang perempuan muda dari pedalaman Kalimantan, hidup dalam kesederhanaan di desa yang dikelilingi oleh hutan lebat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan adat dan kepercayaan leluhur. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar berbagai legenda tentang roh hutan, makhluk gaib, dan kutukan yang diwariskan turun-temurun. Namun, semua itu baginya hanyalah cerita lama, dongeng pengantar tidur yang tidak perlu terlalu dipercayai. Ratna adalah gadis yang lincah dan rajin. Setelah kedua orang tuanya meninggal akibat wabah, ia tinggal sendiri di rumah panggung peninggalan keluarganya. Takdir membawanya pada seorang pria yang datang secara tiba-tiba ke desanya setahun yang lalu, seorang lelaki tampan bernama Raka. Raka muncul pertama kali di pasar desa, mengenakan pakaian sederhana dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Ia tidak banyak berbicara, tetapi senyumnya yang misterius mampu membuat banyak wanita di desa tertarik padanya. Namun, dari sekian banyak perempuan yang terpesona oleh pesonanya, hanya Ratna yang dipilih. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Saat itu, Ratna sedang berjalan di tepi hutan untuk mencari kayu bakar, ketika tiba-tiba hujan deras mengguyur tanpa peringatan. Ia berlari mencari tempat berteduh, lalu melihat sebuah gubuk kecil di pinggir sungai. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Raka. Lelaki itu sedang berdiri diam di dekat air, menatap ke dalam sungai seakan mencari sesuatu. Tubuhnya tinggi, kulitnya sedikit pucat dibandingkan penduduk desa pada umumnya, dan rambutnya hitam legam, nyaris kebiruan saat terkena cahaya hujan. Saat menyadari kehadiran Ratna, ia tersenyum lembut. "Kau kehujanan," suaranya dalam dan tenang. Ratna mengangguk, sedikit gugup. "Mari berteduh di sini," ujar Raka sambil sedikit menyingkir memberi ruang di gubuk kecil itu. Saat itulah Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekeliling Raka terasa lebih dingin dibandingkan udara hujan yang membasahi tubuhnya. Tetapi, ia mengabaikannya. Hujan semakin deras, dan ia lebih memilih fokus pada kehangatan gubuk daripada memikirkan hal-hal aneh. Sejak pertemuan itu, Raka mulai sering terlihat di desa. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi ia mengaku sebagai seorang perantau yang mencari tempat untuk memulai hidup baru. Penduduk desa menerimanya dengan tangan terbuka, meskipun tetap ada beberapa orang tua yang merasa bahwa pria itu terlalu misterius. Hubungan Ratna dan Raka berkembang dengan cepat. Raka selalu hadir dalam kehidupannya dengan cara yang tak terduga. Ia membantu Ratna membangun kembali rumahnya yang mulai lapuk, membawa ikan segar dari sungai tanpa pernah terlihat memancing, dan selalu datang saat Ratna membutuhkannya, seakan-akan ia selalu tahu kapan Ratna sedang dalam kesulitan. Dalam waktu beberapa bulan, Ratna merasa tak bisa hidup tanpa kehadiran Raka. Ia begitu penyayang, perhatian, dan memiliki tatapan mata yang selalu membuat Ratna merasa aman. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menikah dalam sebuah pernikahan sederhana yang diselenggarakan oleh kepala desa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Raka. Sejak menikah, Ratna menyadari bahwa suaminya memiliki beberapa kebiasaan yang berbeda dari orang lain. Raka tidak pernah makan bersama Ratna. Setiap kali ia memasak, Raka hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah makan." Jika Ratna memaksanya, ia hanya akan menatap makanan itu lama sebelum akhirnya mencicipinya sedikit, seakan-akan makanan manusia bukanlah sesuatu yang biasa ia konsumsi. Selain itu, Raka sangat jarang keluar di siang hari. Jika ia terpaksa pergi, ia akan mengenakan pakaian panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya, seakan melindungi diri dari sinar matahari.
Ia juga memiliki kebiasaan yang aneh. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, ia selalu keluar rumah dan baru kembali menjelang subuh. Pada awalnya, Ratna tidak terlalu memikirkan hal ini. Ia menganggap bahwa mungkin Raka memiliki kebiasaannya sendiri, seperti orang-orang pada umumnya. Namun, lambat laun, keganjilan-keganjilan itu semakin sulit diabaikan. Suatu malam, Ratna terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berdesis dari luar rumah. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau suara binatang malam yang biasa berkeliaran di sekitar desa. Namun, ketika ia melihat ke sampingnya, ia menyadari bahwa tempat tidur Raka kosong. Ia duduk diam di ranjang, menunggu, berharap suaminya akan segera kembali. Tapi hingga fajar menyingsing, Raka tak juga muncul. Ketika akhirnya Raka pulang, ia terlihat sedikit pucat dan matanya sedikit memerah. Ratna mencoba bertanya, tetapi Raka hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya pergi mencari udara segar." Meskipun Ratna ingin mempercayainya, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti hatinya. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan lebih banyak keanehan tentang suaminya. Tetapi, Ratna adalah wanita yang mencintai suaminya sepenuh hati. Ia berpikir bahwa mungkin ia hanya berlebihan. Mungkin Raka memang hanya pria yang berbeda dari kebanyakan orang, tetapi itu tidak berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, takdir berkata lain. Cinta Ratna perlahan-lahan akan berubah menjadi ketakutan yang tak terelakkan. Dan semuanya akan dimulai dari satu malam yang penuh kegelapan. Malam di mana ia akan mengetahui siapa sebenarnya pria yang selama ini ia sebut sebagai suaminya. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai menyadari bahwa sesuatu dalam hidupnya terasa tidak wajar. Bukan hanya tentang Raka yang selalu pergi di malam hari, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Pada siang hari, Raka adalah suami yang sempurna. Ia penyayang, sabar, dan selalu ada untuk Ratna. Tetapi di malam hari, ia berubah. Bukan dalam arti fisik, bukan seperti dalam cerita-cerita mistis yang sering diceritakan orang-orang tua di desa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asing. Malam itu, Ratna terbangun oleh suara gemerisik dari luar rumah. Bulan bersinar terang di langit, menerangi halaman rumah panggung mereka. Dengan perasaan cemas, ia mengintip dari celah jendela. Ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Raka berdiri di halaman, diam tanpa gerakan. Matanya menatap ke arah hutan. Tubuhnya tampak kaku seperti sedang menahan sesuatu. Tapi yang paling aneh adalah, ia tidak menginjak tanah. Kakinya melayang sekitar 1 sentimeter di atas tanah, hampir tak terlihat, seperti tidak benar-benar menapak bumi. Tubuhnya bergetar sedikit, seakan sedang menahan rasa sakit atau sesuatu yang hendak keluar dari dalam dirinya. Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan napas agar tidak menjerit. Lalu, tiba-tiba, Raka bergerak. Dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia, ia melesat ke dalam kegelapan hutan, menghilang tanpa suara. Ratna terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar. Itu bukan manusia. Itu bukan sesuatu yang biasa. Apa yang baru saja ia lihat? Keesokan harinya, Ratna mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, memasak ikan hasil tangkapan nelayan desa, dan menyiapkan kopi hangat untuk Raka. Suaminya masuk ke rumah dengan senyum khasnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia terlihat lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. "Kau tidak tidur semalaman?" tanya Ratna, mencoba mengendalikan suaranya agar terdengar wajar. Raka menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya pergi sebentar ke hutan. Tidak usah khawatir." Jawaban itu terdengar terlalu ringan, terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu mengerikan seperti yang dilihat Ratna tadi malam. Tapi ia tidak mau memperlihatkan kegelisahannya. Saat sarapan, Ratna memperhatikan kebiasaan lain yang selama ini ia abaikan. Raka tidak menyentuh makanannya. Ia hanya duduk diam, menatap Ratna makan dengan tatapan kosong. Jika Ratna tidak memaksanya,
Ia bisa duduk di sana selama berjam-jam tanpa menyentuh sepiring nasi di hadapannya. Ratna mencoba mendorong piringnya ke arah Raka. "Kau harus makan sesuatu. Kau terlihat lelah." Raka menatapnya sesaat sebelum akhirnya mengambil sepotong ikan dengan gerakan yang terlalu hati-hati. Ia menggigit kecil, mengunyah lambat, lalu dengan cepat menelan seperti seseorang yang memakan sesuatu yang tidak ia sukai. Perut Ratna terasa mual. Ia mulai benar-benar takut. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan. Ratna tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia terjaga, mendengarkan suara-suara aneh dari luar rumah. Tapi malam ini berbeda. Ratna mendengar sesuatu yang bukan sekadar suara dedaunan atau angin. Ia mendengar bisikan. Bisikan yang datang dari dalam hutan, suara lirih yang bergema di antara pepohonan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin yang berhembus di antara ranting-ranting. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas suara itu. "Raka, kembali, waktumu hampir habis." Suara itu bukan suara manusia biasa. Itu serupa bisikan yang mendesis, dingin dan mengancam, seolah berasal dari sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ratna merasakan tubuhnya membeku. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Siapa yang berbicara? Apa yang mereka maksud dengan "waktumu hampir habis"? Di saat yang sama, ia mendengar sesuatu bergerak di belakangnya. Saat berbalik, ia melihat Raka berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tidak ada kemarahan di matanya, tetapi ada sesuatu yang membuat Ratna merasa seperti ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Sudah larut," kata Raka dengan suara pelan. "Kau harus tidur." Ratna tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri diam di tempatnya. Tubuhnya terasa lemas. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Raka berjalan keluar rumah seperti biasa, menghilang ke dalam kegelapan. Ratna akhirnya paham satu hal. Suaminya bukan manusia. Dan lebih buruknya lagi, ia mungkin dalam bahaya. Keesokan harinya, Ratna merasa tidak bisa lagi menyimpan ketakutannya sendiri. Ia memutuskan untuk menemui dukun desa, Nenek Murni, wanita tua yang sudah puluhan tahun tinggal di desa dan dikenal sebagai penjaga ilmu leluhur. Nenek Murni menatapnya dalam-dalam begitu Ratna menceritakan semuanya. Mata wanita tua itu menyipit, ekspresinya berubah serius. "Kau harus pergi dari rumah itu," bisiknya. "Suamimu bukan manusia biasa." Ratna menggigit bibirnya. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku ingin tahu, siapa dia sebenarnya." Nenek Murni menghela napas panjang, seolah sedang memutuskan apakah ia harus mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Setelah hening beberapa saat, akhirnya ia berkata, "Ada legenda lama di tempat ini, tentang makhluk yang disebut orang ular. Mereka adalah roh kuno yang bisa berubah wujud menjadi manusia, tetapi mereka bukan bagian dari dunia kita. Mereka datang dengan tujuan, dan jika waktunya habis, mereka akan kembali menjadi diri mereka yang sebenarnya." Ratna merasa jantungnya hampir berhenti. "Lalu, bagaimana aku tahu apakah Raka adalah salah satu dari mereka?" Nenek Murni menatapnya dengan sorot mata tajam. "Ada satu cara." Ia mengambil sebungkus kecil daun dan bubuk hitam dari rak kayunya. "Taburkan ini di sekitar tempat tidurmu. Jika suamimu memang bukan manusia, kau akan melihat wujud aslinya sebelum fajar menyingsing." Ratna menggenggam bungkusan itu erat-erat. Malam itu, ia akan mengetahui kebenarannya. Tapi ia belum tahu bahwa kebenaran itu akan menghancurkan hatinya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Ratna duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Ia menatap bungkusan kecil berisi bubuk hitam yang diberikan Nenek Murni. Hatinya berdebar kencang, sementara pikirannya berkecamuk. Benarkah ia siap menghadapi kenyataan? Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan kembali. Ia harus mengetahui kebenaran, tidak peduli seberapa menakutkan. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bubuk hitam itu di sekitar ranjang,
lalu berbaring dengan pura-pura tidur. Angin malam berembus lembut melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di luar, hutan gelap terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah sedang menahan napas. Waktu berlalu. Setiap detik terasa begitu lama. Ratna hampir tertidur ketika mendengar suara langkah pelan memasuki rumah. Itu Raka. Ia tidak bergerak, tetap menutup matanya rapat-rapat. Raka berdiri di ambang pintu kamar. Ratna bisa merasakan kehadirannya, bisa mendengar napasnya yang berat. Perlahan, suaminya melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang. Lalu keheningan panjang. Ratna berusaha mengatur napasnya. Ia tahu suaminya sedang menatapnya. Ia bisa merasakan intensitas tatapan itu, dingin dan tajam seperti mata pemangsa yang mengamati mangsanya. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Ratna mendengar suara desisan. Desisan panjang dan menyeramkan, seperti suara ular yang mengancam sebelum menyerang. Jantung Ratna hampir berhenti. Ia menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia ingin membuka matanya, tetapi ketakutan menahannya. Tiba-tiba, suara itu semakin jelas. Ia mendengar suara kulit bergesekan, suara sesuatu yang merayap di atas lantai kayu. Ratna tak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Dengan perlahan, ia membuka sedikit kelopak matanya. Dan apa yang ia lihat hampir membuatnya menjerit. Di hadapannya, duduk di tepi ranjang, adalah makhluk yang bukan manusia. Tubuh Raka berubah. Dari pinggang ke bawah, kakinya telah menghilang, digantikan oleh ekor ular besar yang melingkar di lantai kayu. Sisiknya mengilap dalam cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Dada dan wajahnya masih seperti manusia, tetapi mata itu bukan lagi mata seorang lelaki yang lembut dan penuh kasih. Itu adalah mata seekor ular. Dingin, tanpa emosi, penuh ancaman. Ratna menahan jeritan di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh bergerak. Jika Raka tahu bahwa ia terjaga, apa yang akan terjadi padanya? Ia memejamkan matanya lagi, berharap suaminya tidak menyadarinya. Raka duduk di sana untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya ia bergerak. Ratna mendengar suara ekor besar itu menyeret dirinya keluar kamar, lalu menuju keluar rumah. Hanya ketika suara itu benar-benar menghilang, Ratna berani membuka matanya lagi. Tangannya langsung menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis yang hampir pecah. Air mata mengalir deras di pipinya. Suaminya adalah seekor ular berkepala manusia. Ratna tidak tidur sepanjang malam. Ia hanya duduk di tempat tidurnya, menatap langit-langit sambil berusaha memahami kenyataan yang baru saja ia lihat. Selama ini, ia hidup bersama makhluk yang bukan manusia. Pikirannya berputar-putar. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus kabur? Tapi kemana? Ini adalah desanya, rumahnya. Jika ia pergi, kemana ia harus berlindung? Dan yang lebih membingungkan lagi, apa yang sebenarnya diinginkan Raka darinya? Selama ini, suaminya tidak pernah menyakitinya. Raka selalu lembut, perhatian, bahkan melindunginya. Tetapi, jika ia memang makhluk lain, lalu apa tujuan sebenarnya? Ratna teringat bisikan yang ia dengar dari hutan beberapa malam lalu. Waktumu hampir habis. Apakah itu berarti sesuatu? Apakah ada batas waktu untuk Raka? Semakin lama ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu lebih banyak. Keesokan paginya, dengan mata sembab akibat kurang tidur, Ratna kembali menemui Nenek Murni. Begitu Ratna menceritakan apa yang ia lihat, wajah dukun tua itu langsung berubah tegang. "Kau benar," katanya dengan suara parau. "Suamimu adalah siluman ular." Ratna merasakan kepalanya berputar. Nenek Murni melanjutkan, "Orang-orang di desa ini mungkin sudah lupa, tapi aku masih ingat legenda lama. Ada makhluk yang disebut orang ular, roh hutan kuno yang bisa menyamar sebagai manusia. Mereka biasanya datang dengan tujuan tertentu, dan ketika waktunya habis,
mereka akan kembali ke wujud aslinya. Ratna menelan ludah. Lalu, apa yang diinginkan Raka dariku? Nenek Murni menatapnya dengan ekspresi penuh iba. Mereka hanya bisa bertahan dalam wujud manusia jika mereka memiliki pendamping yang cukup kuat untuk menjaga keseimbangan mereka di dunia ini. Ratna merasa darahnya membeku. Maksudmu, aku? Dukun itu mengangguk. Jika ia benar-benar mencintaimu, ia mungkin berusaha menahan wujud manusianya agar tetap bersamamu. Tapi jika waktunya habis, dan ia gagal, ia bisa kehilangan kendali atas dirinya. Ratna merasa sesak napas. Nenek Murni menatapnya dalam-dalam. Kau hanya punya dua pilihan, Ratna. Kau bisa pergi sebelum semuanya terlambat, atau kau bisa mencari cara untuk menghentikannya sebelum ia berubah sepenuhnya. Ratna merasa kepalanya berputar. Pergi? Bagaimana mungkin ia bisa pergi dari pria yang telah bersamanya selama setahun, yang telah melindunginya, yang telah berbagi hidup dengannya? Tetapi jika ia tetap tinggal, apa yang akan terjadi jika Raka tidak bisa lagi menahan dirinya? Malam itu, Ratna duduk sendirian di rumahnya, menatap cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia tahu bahwa sebentar lagi Raka akan kembali. Ia tahu bahwa malam ini bisa menjadi malam terakhirnya. Tapi kali ini, ia sudah siap. Ia telah membuat keputusan. Ia akan menunggu dan menghadapi suaminya. Dan jika benar waktunya hampir habis, maka ia akan menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Malam itu, Ratna duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telinganya. Ia tahu, Raka akan segera pulang. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, ia tidak lagi menunggu dengan perasaan rindu. Ia menunggu dengan ketakutan. Tangan Ratna mengepal erat di atas pangkuannya. Dalam pikirannya, hanya ada satu pikiran. Aku harus pergi. Ia sudah membuat keputusan. Tidak peduli betapa besar rasa cintanya terhadap Raka, ia tidak bisa bertahan di rumah ini lebih lama lagi. Suaminya bukan manusia. Suaminya adalah sesuatu yang lain. Dan berdasarkan cerita Nenek Murni, jika waktunya habis, Raka akan berubah, benar-benar berubah, dan kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengendalikan dirinya lagi. Ratna tidak ingin berada di sini saat itu terjadi. Tapi sebelum ia bisa melangkah keluar, ia mendengar langkah kaki mendekat. Raka sudah kembali. Ratna buru-buru kembali ke tempat tidur, berpura-pura tidur. Ia menahan napas ketika pintu rumah berderit terbuka. Langkah kaki Raka terdengar memasuki rumah. Suaminya berjalan perlahan, tapi Ratna bisa merasakan udara di dalam rumah berubah menjadi lebih dingin. Ia bisa merasakan tatapan suaminya. Ratna tetap berpura-pura tidur, berharap Raka akan mengabaikannya. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh rambutnya. Tangan. Dingin. Dingin seperti sisik ular. Tubuh Ratna menegang. Kenapa kau pura-pura tidur? Suara Raka lebih rendah dari biasanya, hampir seperti bisikan. Ratna menggigit bibirnya, lalu perlahan membuka mata. Raka duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya masih mata manusia, tetapi di bawah sinar rembulan, ada kilatan keemasan yang membuatnya tampak tidak alami. Apa kau takut padaku? Tanya Raka tiba-tiba. Ratna terdiam. Ia ingin berkata tidak, ingin berbohong, ingin berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi air matanya lebih dulu jatuh. Dan itu adalah jawaban yang cukup bagi Raka. Senyum lelaki itu memudar. Jadi, kau sudah tahu. Ratna tidak bisa lagi berpura-pura. Ia mengangguk pelan. Raka menarik napas panjang, lalu menunduk. Aku ingin kau tetap di sini, Ratna. Tapi aku tahu, aku tak bisa memintamu melakukan itu. Ratna terisak. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Raka menatapnya dengan mata yang terlihat begitu sedih. Karena aku mencintaimu, Ratna.
Dan aku ingin kau mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai monster. Ratna menutup mulutnya, menahan tangis. Namun, ada sesuatu dalam ekspresi Raka yang membuat hatinya mencelos. Mata itu bukan mata seseorang yang sedang memohon. Itu adalah mata seseorang yang tahu bahwa akhirnya sudah dekat. Ratna tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia ingin pergi, ia harus melakukannya sekarang. Dengan tangan gemetar, ia meraih tangannya ke arah Raka, lalu menggenggam jemari suaminya erat-erat. Jemari itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, bahkan lebih kasar, seperti sisik ular yang mulai terbentuk. "Raka, ikutlah denganku," bisiknya. "Kita bisa pergi jauh dari sini, mencari cara untuk menghentikan ini." Namun, Raka hanya menggeleng pelan. "Sudah terlambat, Ratna." Ratna menggeleng keras. Tidak ada kata terlambat. Aku bisa mencari bantuan. Kita bisa menemukan solusi." Tapi Raka menatapnya dengan pandangan yang begitu lembut, namun juga begitu menyakitkan. "Dengar aku, Ratna," katanya pelan. "Aku sudah bertahan cukup lama. Aku sudah menunda ini selama setahun karena aku ingin bersamamu. Tapi waktuku benar-benar habis." Ratna menahan napas. "Kau harus pergi," lanjut Raka. "Sebelum aku berubah sepenuhnya. Sebelum aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi." Ratna mulai menangis. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu." Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Raka mulai bergetar hebat. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan erangan kesakitan. Urat-urat mulai terlihat di bawah kulitnya. Matanya berkilat keemasan, dan tubuhnya mulai berubah. Sisik mulai bermunculan dari kulitnya, satu persatu, hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Tangannya menegang, jemarinya memanjang dan melengkung seperti cakar. Lehernya mulai memanjang sedikit, membentuk sesuatu yang bukan manusia. Ratna membeku di tempatnya. Matanya membelalak, air matanya terus mengalir. Raka menatapnya dengan tatapan putus asa. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya. "Lari," bisiknya. Tapi Ratna tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, Raka membuka mulutnya dan mendesis dengan suara yang mengerikan. Ratna tidak bisa berpikir lagi. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berlari. Ia melompat dari ranjang. Kakinya nyaris tersandung saat ia bergegas menuju pintu. Ia mendengar suara geraman rendah dari belakangnya. Suara sesuatu yang bukan lagi manusia. Ratna meraih pintu, menariknya dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran besar yang mendekat. Dan kemudian, suara sesuatu melata di atas lantai kayu. Ratna menoleh dan melihat seekor ular raksasa dengan kepala manusia sedang menatapnya. Matanya bersinar emas. Sisiknya berkilau di bawah cahaya bulan. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan sesuatu yang mirip dengan racun. Itu bukan lagi Raka. Itu adalah sesuatu yang lain. Ratna menjerit. Dengan sisa tenaga, ia menarik pintu, berlari keluar dari rumah, masuk ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Ia mendengar suara sesuatu yang besar menghantam dinding rumah. Ia mendengar suara desisan panjang yang memekakan telinga. Ratna terus berlari, air matanya bercucuran, napasnya tersengal. Di belakangnya, suara itu semakin mendekat. Apakah ia akan selamat? Atau apakah ini adalah akhir baginya? Ratna berlari sekuat tenaga, menerobos pepohonan di hutan yang gelap. Dedaunan dan ranting-ranting tajam menggores kulitnya. Tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, lari sebelum Raka menangkapnya. Di belakangnya, ia mendengar suara sesuatu yang melata di tanah, cepat dan mengancam. Hahaha. Desisan itu terdengar begitu dekat. Nafas Ratna semakin memburu, tubuhnya terasa semakin lemah, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Jika ia berhenti,
Ia tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi kemudian, ia tersandung. Ratna jatuh keras ke tanah. Tubuhnya terbentur akar pohon besar. Napasnya tersengal. Tubuhnya terasa sakit. Tapi ia tidak punya waktu untuk merasakan nyeri itu. Ia berusaha bangkit. Tetapi terlambat. Bayangan besar menutupi tubuhnya. Saat Ratna mendongak, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Di depannya, di bawah sinar bulan, seekor ular raksasa berkepala manusia melingkar di antara pepohonan. Sisiknya berwarna keemasan, mata kejamnya bersinar seperti bara api, dan lidahnya yang panjang menjulur keluar, mencium bau ketakutan. Tapi yang paling mengerikan dari semuanya, wajah itu masih wajah Raka. Namun, tidak ada lagi kelembutan di sana. Tidak ada lagi kasih sayang. Yang tersisa hanyalah kelaparan. Ratna membeku di tempatnya. Makhluk itu mendekat perlahan, mendesis pelan. Ratna. Suara itu masih suara Raka, tetapi terdengar berlapis, seperti ada dua makhluk berbicara dalam satu tubuh. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku lapar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mata Ratna jatuh tanpa suara. Raka, tolong, jangan lakukan ini. Suaranya nyaris tidak terdengar, dipenuhi isak tertahan. Makhluk itu menggeliat, ekor panjangnya melingkar di tanah, menciptakan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak bisa, bisik Raka. Matanya bersinar keemasan. Aku harus makan. Ratna tahu, ini bukan lagi suaminya. Ini adalah monster yang dulu disembunyikan Raka selama setahun penuh. Dan sekarang, ia telah kehilangan kendali. Ratna sadar bahwa ia hanya punya dua pilihan, melawan atau menyerah. Jika ia menyerah, maka dalam hitungan detik, ia akan mati di tangan, atau taring, pria yang ia cintai. Tetapi jika ia melawan, mungkinkah ia bisa menyelamatkan Raka? Ratna menutup matanya sejenak. Mengingat semua kenangan indah bersama suaminya. Senyum lembutnya. Tatapan hangatnya. Tangan yang selalu melindunginya. Tidak. Ia tidak bisa membiarkan monster ini mengambil alih sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, Ratna merogoh ke dalam sakunya. Dan di sana, ia menemukan bubuk hitam yang diberikan oleh nenek murni. Mantra itu satu-satunya cara untuk menghentikan Raka. Tetapi ada konsekuensi yang mengerikan. Jika mantra ini digunakan, Raka akan kehilangan wujud manusianya selamanya. Ia akan benar-benar menjadi ular. Ia tidak akan pernah bisa kembali. Ratna menatap suaminya yang kini telah berubah menjadi monster. Haruskah ia melakukannya? Makhluk itu semakin mendekat. Nafasnya berbau tanah dan sesuatu yang busuk. Taring panjangnya berkilat di bawah sinar bulan. Ratna tahu, ia tidak bisa lagi menunda ini. Dengan tangan gemetar, ia mencengkeram bubuk hitam itu, lalu dengan cepat melemparkannya ke wajah makhluk itu. Raka, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu seperti ini. Bubuk hitam itu berhamburan di udara, mengenai kulit sisik keemasan Raka. Dan saat itu juga, jeritan kesakitan yang mengerikan memenuhi hutan. Ratna menutup telinganya. Air matanya mengalir deras. Ia melihat tubuh Raka melingkar, menggeliat kesakitan, kulitnya berubah semakin bersisik. Wajahnya perlahan-lahan kehilangan fitur manusianya. Ratna. Suara Raka berubah menjadi raungan, lalu menjadi desisan panjang. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tubuhnya mengejang sekali lagi, lalu hening. Ketika Ratna akhirnya membuka matanya, ia melihat seekor ular raksasa dengan sisik emas tergeletak di tanah. Ular itu masih bernapas, masih hidup, tetapi tidak lagi memiliki wajah manusia. Ia bukan lagi Raka. Ia hanyalah seekor ular besar. Dan Ratna tahu, suaminya telah pergi selamanya. Air mata Ratna tak bisa berhenti mengalir. Ia jatuh berlutut, menatap makhluk di hadapannya. Ini bukan yang ia inginkan. Ia tidak ingin kehilangan Raka. Tetapi tidak ada pilihan lain.
Jika ia tidak menghentikannya, maka ia yang akan mati. Pelan-pelan, ular itu bergerak. Ia menatap Ratna dengan mata yang, entah kenapa, masih memiliki sedikit kelembutan. Seolah-olah, Raka masih ada di sana, di dalam tubuh monster itu. Kemudian, tanpa suara, ular itu melata pergi, kembali ke dalam hutan. Ratna tidak mengejarnya, karena ia tahu, Raka tidak akan pernah kembali. Hutan sunyi. Ratna masih berlutut di atas tanah yang lembab, menatap jejak panjang yang mengarah ke dalam kegelapan. Raka sudah pergi. Ia tidak tahu kemana ular besar itu melata. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah melihatnya lagi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, suaminya tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Angin malam berembus lembut, mengusap pipinya yang basah oleh air mata. Ratna meremas dadanya yang terasa sesak, seolah ada lubang menganga di dalam hatinya. Ia telah kehilangan orang yang paling ia cintai. Tapi, apakah itu benar? Mata Ratna menatap kosong ke depan. Baginya, Raka tidak pernah benar-benar manusia sejak awal. Namun, hatinya tetap mencintainya sebagai seorang suami. Dan itu membuat segalanya menjadi jauh lebih menyakitkan. Ketika fajar menyingsing, Ratna akhirnya kembali ke desa. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Orang-orang desa yang melihatnya berbisik-bisik, beberapa menatapnya dengan tatapan khawatir. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi Ratna tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan lurus menuju rumahnya, lalu masuk dan mengunci pintu. Di dalam, semuanya masih terasa sama. Kasur yang ia dan Raka tiduri bersama masih terlihat rapi. Cangkir kopi suaminya masih ada di meja. Pakaiannya masih tergantung di sudut ruangan. Hanya satu yang berbeda. Raka tidak ada di sana lagi. Ratna merosot ke lantai, memeluk lututnya, membiarkan dirinya menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ia hanya tahu bahwa dunianya sudah berubah selamanya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Ratna tetap tinggal di rumahnya, tetapi ia tidak lagi tidur dengan nyenyak. Setiap malam, ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang mengarah ke hutan. Kadang-kadang, ia melihat sesuatu di sana. Di antara pepohonan yang gelap, ada sepasang mata keemasan yang bersinar dalam kegelapan. Itu bukan mata manusia. Tetapi Ratna tahu siapa itu. Raka masih ada di sana. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu berada di sekitar rumah, di tepi hutan, mengawasinya dari kejauhan. Ratna tidak pernah mendekat. Ia tidak pernah mencoba memanggilnya. Tapi setiap malam, ketika ia menatap hutan dan melihat mata itu, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa Raka masih mencintainya. Hanya saja, kini mereka hidup di dua dunia yang berbeda. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Beberapa bulan berlalu. Ratna mulai kembali menjalani hidupnya. Ia bekerja di ladang, berbicara dengan warga desa, dan berusaha terlihat normal. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan Raka. Setiap malam, ia masih menunggu di jendela. Setiap malam, ia masih melihat bayangan itu. Dan di dalam hatinya, ia berdoa. Berdoa agar, entah bagaimana, suaminya masih mengingatnya. Berdoa agar, meskipun mereka tidak bisa lagi bersama, cinta mereka tidak akan pernah padam. Dan meskipun Raka sekarang hanya bisa menatapnya dari bayangan, Ratna tahu satu hal yang pasti. Cinta sejati tidak selalu harus bersama. Kadang, cinta sejati adalah tentang merelakan. Dan kadang, cinta sejati akan tetap hidup, meskipun dalam bayangan. Cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta adalah tentang merelakan seseorang demi kebaikannya. Kepercayaan dan kesetiaan diuji dalam cara yang tak terduga. Dan kebenaran, meskipun menyakitkan, harus diterima. Yang pergi mungkin tak kembali, tetapi kenangan dan cinta akan tetap abadi.